kabar warung makan yang rame karena menggunakan pesugihan jin prewangan itu bukan rahasia lagi. Sampai saat ini, masyarakat masih meyakini ada sejumlah tempat yang mengandalkan pesugihan jin prewangan untuk mencari pelanggan. Jalan pintas ini dilakukan dengan tujuan biar dagangannya itu laku keras. Masalahnya, dalam menjalani usaha warung makan, profit itu menjadi tujuan utama kesuksesan. Nah, menurut beberapa sumber yang pernah masuk ke rumah makan tersebut, menyebutkan ciri-ciri warung makan yang mempunyai indikasi menggunakan jin prewangan. Yang pertama, jorok tapi rame. Jadi pertanyaan, kok bisa? Nah, ada beberapa warung makan yang seolah nggak peduli sama kebersihan warungnya. Tapi nggak tahu kenapa, udah jorok tapi tetap aja rame, bahkan sampai antri. Warung yang modelan kayak gini juga punya indikasi kalau pakai jin prewangan buat lancarin usahanya. Bukan tanpa alasan. Justru kejorokan itu jadi persyaratan yang diberikan sama si dukun kepada si pemilik usaha. Yang kedua, enak banget pas dimakan di tempat. Mungkin beberapa orang pernah punya pengalaman menyantap makanan yang rasanya itu enak banget saat dimakan di tempat. Namun, begitu dibungkus lalu dimakan di rumah, rasanya itu biasa aja, bahkan cenderung gak enak. Dan hal semacam ini bisa juga mengindikasi bahwa warung makan tersebut menggunakan jin prewangan untuk melancarkan usahanya. Karena pada umumnya, makanan yang dijual tanpa jin prewangan atau penglaris rasanya akan sama aja, baik saat dimakan di tempat atau dibungkus. Tapi bisa juga karena faktor alami, entah karena kemasan bungkusnya atau terlalu lama kena angin. Yang ketiga, kasir selalu dijaga langsung oleh pemilik usahanya. Walaupun punya banyak karyawan dan pakai mesin kasir yang canggih, urusan pembayaran di warung makan yang pakai jin prewangan biasanya akan ditangani langsung sama si pemilik usaha. Bukan tanpa alasan ya. Hal ini merupakan salah satu persyaratan yang diberikan oleh dukun kepada pemilik warung makan agar tempat usahanya itu selalu ramai. Tapi kalau dilihat dari segi yang lain, mungkin si pemilik usaha itu belum percaya sama karyawannya, makanya dijaga sendiri. Yang keempat, makanan gak boleh dibungkus. Pernah gak kalian datang ke warung makan yang makanannya itu gak boleh dibungkus atau dibawa pulang? Konon katanya, warung makan semacam itu menggunakan jin prewangan untuk melancarkan usahanya juga. Karena kalau sampai maksa mau dibawa pulang, takutnya makanannya itu berubah jadi SpongeBob. Yang kelima nih, terdapat satu ruangan terlarang. Seperti cerita-cerita pada umumnya ya, kalau tempat makan yang make jin prewangan biasanya itu punya satu ruangan khusus yang gak boleh dimasukin siapapun dengan alasan apapun. Konon, tempat semacam itu digunakan sebagai tempat tinggal jin prewangan buat rebahan atau nyantai. Atau bisa juga sebagai ruangan khusus bagi pemilik warung makan untuk melakukan ritual. Dan biasanya, ruangan itu diletakkan di dekat-dekat kamar mandi. Nah,